Agama Yahudi sudah mati, jangan dibahas lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyatakan agama Yahudi sudah mati, ya, itu benar alkitabiah, jangan dibahas lagi. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Sudah kurang bahan kali ya. Saudara-saudara kita dari yang menamakan diri mukalaf mungkin sudah kurang bahan, ya. Ya, sudah kehabisan tema, lalu dia mengungkit-ungkit Yahudi, ya, menyodorkan tokoh-tokoh yang dulu, ya, sebagai Yahudi Indonesia, ya. Salah satunya ya tokoh orang dari Salatiga itu yang sudah tua itu. Ya, saya ingin tegaskan bahwa agama Yahudi sudah mati, jangan dibahas lagi, ya. Dosa, ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya ingin tegaskan Yahudi itu ada dua arti, sebagai agama dan sebagai bangsa. Kalau bangsa Yahudi itu akan tetap ada sampai kiamat. Ya, catat baik-baik, bangsa Yahudi akan tetap ada sampai kiamat. Nanti di dalam perang Gog dan Magog itu perang terakhir akan ke Yerusalem nyerangnya. Jadi Yerusalem harus masih ada, Yerusalem yang sekarang ini. Beda dengan Arab. Kalau Arab akan habis di dalam Yesaya 21 ayat 16. Jadi yang habis itu Arab, sementara Yahudi sebagai bangsa akan tetap ada. Dan ini pasti dipelihara oleh Allah. Karena ini firman Allah, ya. Ya. Apapun keadaan dunia, Yahudi sebagai bangsa tetap ada. Tetapi sebagai agama, Yahudi itu sudah mati. Ya. Yahudi sebagai agama, Yohanes 3 ayat 1, ya, tokoh agama Yahudi. Sebagai bangsa, Matius 2 ayat 2. Ya, clear? Sebagai agama, Yahudi itu sudah mati. Ya. Bahkan Yesus sangat keras, ya, menegurnya, ya, orang-orang yang masih sok Yahudi-Yahudian. Oke, singkat saja, ya, bagaimana agama Yahudi ini bisa jadi mati atau jadi almarhum, ya. Pertama, agama Yahudi itu berlangsung sejak era Musa 1500 sebelum Masehi sampai Maleaki. Jadi umurnya agama Yahudi itu cuman dari era Musa sampai Yesus naik ke surga lah, ya. Umur segitu itu. Jadi 1500 sebelum Masehi tambah 33 tahunan lah. 60 tahun lah, ya. Oke. Awal mulanya Yahweh dibentuk jadi manusia. Jadi Allahnya orang Yahudi atau Allahnya Israel itu adalah Yahweh waktu itu, ya. Ya, dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Sudah, sejak saat itu Yahweh finish. Ya. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Namanya Yesus. Makanya di perjanjian baru tidak ada satupun disebut-sebut Yahweh. Ngerti kalian? Ya. Agama Yahudi dari sejak Yesus saja sudah yang nyembah Yahweh sudah nggak ada, ya. Seperti itu, ya. Nyembahnya menjadi Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, karena Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Yahweh adalah firman itu, ya, adalah Yesus itu, ya. Ya, dicontohkan Maria. Ketika Yesus lahir, Maria nyembah siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Imam Yakaria nyembah Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel itu kan yang Maha Kuasa di dalam Keluaran 6 ayat 3. Jadi clear, Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Finish, ya. Kemudian berjalannya waktu, Yesus umur 30 tahun, Yesus menggenapi Taurat. Ketika disalib, Yesus berkata, sudah selesai. Kan Yesus sudah berkata, aku datang bukan untuk membatalkan, tapi menggenapi. Betul. Ketika Yesus datang untuk menggenapi, ketika Yesus mati membatalkan. Anda yang dibaca Yesus datang doang.
Yesus mati, nggak pernah kamu baca. Ya, Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Lalu Yesus membatalkan Taurat. Lalu yang terakhir, jadi Allahnya sudah dibentuk jadi manusia, Tauratnya sudah batal, terakhir kali gedung bait Allahnya runtuh. Menggenapi Matius 24 ayat 2. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Romawi meruntuhkan bait Allah kedua, persis seperti yang difirmankan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 2. Jadi sejak saat itulah orang beragama Yahudi ganti sebutannya menjadi Yahudi palsu. Ini Yahudi bangsa apa Yahudi agama, Pak? Kok disebut Yahudi palsu? Lanjutannya jemaah iblis. Kalau jemaah itu kan agama, ya, bukan bangsa. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yesus sangat nancep makjeleb mengatakan bahwa Yahudi agama tentu saja ya, itu sekarang menjadi jemaah iblis. Kalau jemaah itu pasti bicara keagamaan, ya. Jemaah. Nah, tidak disebut jemaat. Bukan jemaat. Kalau jemaat itu jemaat Kristus, jemaat Allah. Kalau jemaah itu jemaah iblis. Alkitab membedakan antara jemaah dan jemaat, ya. Hanya beda at sama gitu. Kalau itu iblis, kalau at itu Allah. Clear? Ya, Yesus sampai begitu kerasnya ya. Jemaah iblis, Yahudi palsu. Oke, ciri-ciri gampangnya gimana, Pak? Udah paling gampang itu Yahudi palsu itu apa yang disebut-sebut sebagai Allah. Kalau Yahudi asli itu berlanjut jadi Kristen, Pak. Ya, contohnya ya semua rasul itu Yahudi asli, Pak. Itu penyembah Yahweh. Yang penyembah Yahweh berlanjut jadi penyembah Yesus, jadi Kristen. Makanya semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Ya, semua rasul itu Kristen. Ya. Semua Yahudi asli berlanjut ke Kristen. Nah, Yahudi yang sekarang gentayangan nih, Yahudi gentayangan itu ya. Yahudi yang gentayangan di Manado, di Surabaya, di Salatiga, itu Yahudi KW, Yahudi palsu. Cek saja Allahnya. Pasti kalau enggak Yehova, Hasyim, Adone, Elohim. Ya. Pokoknya yang sebut-sebut Elohim, sebut-sebut Adone, sebut-sebut Hasyim, sebut-sebut apalagi dan lain sebagainya itu ya, Yehova. Itu semua Yahudi sebagai agama palsu. Alkitab sudah nulis, termasuk di dalamnya Yohanes, ya. Ya, Yohanes, kemudian Mesianik, ngakunya Kristen Mesianik, Yohanes ya toh. Yohanes Adone, Yohanes Hasyim, apalagi Unitarian, terus Yesus Only, terus Sabelian, ya. Ngakunya seperti itu sebenarnya Yahudi semua, itu Yahudi palsu. Ya, Yahudi asli sudah mati, Pak, jangan dibahas lagi. Alkitab menunjukkan bahwa Yahudi palsu harus tersungkur kepada orang Kristen di dalam Wahyu 3 ayat 9. Jadi kamu Yahudi palsu, penyembah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Adone, Hasyim, sini datang ke orang Kristen. Dan Alkitab menyuruh, Yesus menyuruh, dia akan datang kepadamu dan tersungkur. Ayo Yahudi palsu dari Salatiga, dari Manado, dari Surabaya, dari Jakarta. Ayat Alkitab menyuruh, wahai kamu Yahudi palsu, kamu harus datang tersungkur kepada Kristen. Ya, ini orang Kristen. Saya orang Kristen, bukan penyembah segitiga jemuran, bukan penyembah Tritunggal, bukan Yohanes, bukan Yesus Only, bukan Mesianik, bukan Unitarian, bukan apalagi Sabelian.
saya Kristen. Alkitab menyuruh, wahai kamu Yahudi palsu, ayo Yahudi palsu Salatiga, Medan, Manado, Surabaya. Kalau yang di Jakarta, sini datang ke orang Kristen. Ayat Alkitab mengatakan kamu hanya akan takluk dan tersungkur kepada orang Kristen. Kalau kamu kepada para penyembah segitiga jemuran, ya debat seru. Kamu ke orang mukalab, apalagi. Kamu ke orang penyembah Tritunggal, seru, berantem seru. Kamu itu oleh ayat Alkitab disuruh takluk tersungkur sama orang Kristen. Karena Yahudi yang asli pasti berlanjut jadi Kristen. Ya, penyembah Yahweh sudah nggak ada sekarang. Ya, makanya kalian tidak nyebut Yahweh toh, kalian sebut Hashim dan lain sebagainya. Ya, agama Yahudi sudah mati, jangan disebut lagi. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allah dari segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Baptisan terus di daerah-daerah ya, Bapak Ibu Saudara yang mau baptisan di daerah-daerah silahkan. Di Batam, di Papua ya, di Surabaya, di Medan ya, hamba-hamba Tuhan siap di sana. Baptisan yang benar Alkitabiah, namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin nanti diselamatkan ya. That's it.